Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Haji Dadang Rahman Munazar, MPD selaku dosen pengampu dan mata kuliah pengelolaan sarana dan prasarana. Nah, pada kesempatan ini kami selaku kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari observasi dan juga pembelajaran mengenai pengelolaan sarana dan prasarana. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran Kasya Putra dengan NPM 211-063-1063080. Dan juga di sini terdapat Bapak Anwari Tangan Putri dengan NPM 211-063-1050144. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas yang pertama yaitu tentang pendahuluan, yang kedua yaitu tentang tujuan pengelolaan sarana dan prasarana, yang ketiga yaitu tentang prinsip pengelolaan sarana dan prasarana, yang keempat yaitu tentang pengadaan sarana dan prasarana, yang kelima yaitu tentang pemeliharaan dan penyimpanan sarana dan prasarana, dan yang terakhir ialah tentang implementasi dari materi yang akan kita bahas yaitu tentang pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, yang pertama itu ada tentang pendahuluan. Nah, di sini sudah terdapat 3 dari definisi pengelolaan sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu definisi dari pengelolaan. Pengelolaan ialah suatu proses yang membantu untuk merumuskan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Yang kedua yaitu tentang sarana. Sarana itu sendiri adalah suatu alat yang secara langsung dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Misalnya ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada mengenai prasarana. Prasarana ialah suatu alat yang tidak secara langsung dapat mendukung tercapainya tujuan. Hal ini seperti contohnya yaitu ada lokasi atau tempat, lapangan, olahraga, uang, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya terdapat tujuan dari adanya pengelolaan sarana dan prasarana. Untuk tujuannya sendiri yang pertama yaitu untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan sesama. Yang tujuan yang kedua yaitu untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan juga efisien. Yang ketiga yaitu untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai saat diperlukan. Dan tujuan yang keempat yaitu menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah sehingga dapat menciptakan kondisi yang menyenangkan. Oke, selanjutnya ada mengenai prinsip dari pengelolaan sarana dan prasarana. Oke, dari prinsipnya yang pertama yaitu prinsip pencapaian tujuan. Nah, pada dasarnya pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan dengan tujuan semua fasilitas sekolah dalam keadaan kondisi siap pakai. Oleh sebab itu, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dapat dikatakan berhasil bila mana fasilitas sekolah selalu siap pakai setiap saat. Prinsip yang kedua yaitu tentang prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi dilakukan dengan perencanaan secara hati-hati sehingga bisa memperoleh fasilitas yang berkualitas baik dengan harga yang relatif murah. Untuk prinsip selanjutnya yaitu ada prinsip administratif, yang berarti semua perilaku pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dilakukan dengan selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan pedoman yang diberlakukan oleh pemerintah. Prinsip selanjutnya yaitu ada prinsip kejelasan tanggung jawab, yang artinya semua tugas dan tanggung jawab semua orang yang terlibat itu perlu dideskripsikan secara jelas dan rinci sehingga pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dapat berjalan dengan baik dan optimal. Selanjutnya itu ada prinsip kohesifan, yaitu suatu prinsip dalam pengelolaan hendaknya terrealisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Nah, selanjutnya ada tentang pengadaan sarana dan prasarana yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada Bapak Anwari Tangan Putri. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya suara saya terdengar tidak ya? Ya, sudah, bagus. Nah, selanjutnya itu pengadaan sarana dan prasarana. Sebelum adanya pengadaan sarana dan prasarana, kita harus melihat dulu konsepnya. Yang pertama itu efisien. Apa itu efisien? Pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan ditetapkan dan daya yang terbatas untuk mencapai suatu sasaran yang telah ditentukan. Nah, yang kedua itu efektif. Merupakan pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat. Yang ketiga, terbuka dan bersaing. Pengadaan harus terbuka bagi penyedia yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat. Nah, selanjutnya transparan. Merupakan semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penerapan penyedia bersifat terbuka. Nah, selanjutnya adil. Merupakan memberikan keadilan bagi calon penyedia barang atau jasa dan tidak mengarah kepada pihak tertentu untuk memperoleh sebuah keuntungan. Nah, yang terakhir itu akuntabel. Merupakan harus mencapai sebuah sasaran. Selanjutnya pemeliharaan dan penyimpanan sarana dan prasarana. Nah, apa itu pemeliharaan? Pemeliharaan adalah kegiatan merawat, memelihara, dan menyimpan barang-barang sesuai dengan bentuk jenis dan sehingga barang tersebut dapat bertahan lama. Dalam pemeliharaan sarana dan prasarana terdapat 4 macam pekerjaan. Yang pertama itu pekerjaan pemeliharaan yaitu merawat terus-menerus seperti menyapu, perawatan berkala seperti mengecek tembok, perawatan darurat seperti memperbaiki kerusakan yang tidak terduga, dan perawatan preventif yaitu perawatan secara rutin pada saat tertentu. Dan selanjutnya penyimpanan. Penyimpanan itu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menampung hasil pengadaan atau tempat yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Maka untuk penyimpanan perlu beberapa prosedur, di antaranya prosedur penerimaan merupakan menerima pemberitahuan pengiriman barang dari pihak yang menerima barang, memeriksa barang yang diterima baik surat penerimaan atau sebagainya, dan membuat waktu.
bagaimana? Ialah meneliti barang yang disimpan, mengelompokkan barang-barang tersebut sesuai jenis dan bentuknya, mencatat barang tersebut terkait tanggal daftarnya barang, dan membuat data lokasi terkait penyimpanan barang agar lebih mudah dicari. Selanjutnya, ada implementasi. Yang pertama itu ada proses sekolah yang kami observasi itu SD Negeri Adiarsa Barat 4 dengan NPSM 20259 dengan APD dasarnya A, satu sekolahnya negeri dengan NPWP-nya 00121493940800 dengan tahun SK pendirian 1982 dan SK operasionalnya 2010 dengan alamatnya Jalan Grasaba, Adiarsa Barat, Karawang Barat. Di sekolah tersebut dengan jumlah pendidik 24.000 dan tenaga pendidik dan jumlah siswanya 723 siswa dengan email adiarsa.brt_04@yahoo.id. Nah, sarana dan prasarana yang kalian ini observasi yang pertama itu ruang guru. Di dalam ruang guru tersebut ada meja guru, kursi guru, lemari, rak hasil karya peserta didik, tempat sampah, tempat cuci tangan, jam dinding, kursi kerja, papan pengumuman, P3K, alat peraga, papan statistika, dan soket listrik. Yang kedua itu ruang kelas. Rata-rata di dalam ruang kelas tersebut itu ada meja siswa, kursi siswa, meja guru, kursi guru, papan tulis, lemari, rak hasil karya, tempat sampah, tempat cuci tangan, jam dinding, alat peraga, papan panjang, angin, dan burung garuda. Yang ketiga itu perpustakaan. Dalam perpustakaan tersebut terdapat lemari, komputer, tempat sampah, jam dinding, rak buku, meja baca, kursi baca, papan pengumuman, meja multimedia, logo timbul, papan geometri, peta timbul, laptop, alat multimedia, dan soket listrik. Next. Next, Kak. Nah, yang musola, Kak. Nah, selanjutnya sarana dan prasarana yang selanjutnya itu ada musola. Di dalam musola itu ada Al-Quran, kipas angin, mukena, lemari mukena, pengeras suara, dan mikrofon. Selanjutnya juga ada ruang UKS. Terdapat lemari, tempat sampah, tempat cuci tangan, jam dinding, tempat tidur. UKS meja UKS, kursi UKS, catatan kesehatan siswa, perlengkapan P3K, selimut, tensimeter, termometer badan, timbangan badan, ukur tinggi badan, dan meja. Nah, selanjutnya ada ruang tamu. Dalam ruang tamu ini ada meja tamu, kursi, jam dinding, lemari, dan toilet. Nah, selanjutnya sarana dan prasarana selanjutnya akan dijelaskan oleh Bio. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan sebelumnya. Dilanjutkan mengenai sarana dan prasarana. Untuk sarana dan prasarana selanjutnya yaitu ada kesenian. Nah, di dalam ruang kesenian ini terdapat beberapa perlengkapan alat musik untuk barang kawitan. Nah, selain itu juga terdapat alat musik untuk peralatan drum band. Nah, di dalam ruang kesenian dan terdapat juga beberapa peralatan olahraga yaitu seperti adanya bola basket, bola voli, bola futsal, dan juga net untuk permainan bulu tangkis dan beberapa peralatan olahraga lainnya. Selain itu juga terdapat sarana dan prasarana kantin. Nah, kantin ini berlokasi di antara ruang kelas 1, 2, 3, dan juga musola. Nah, untuk sarana dan prasarana selanjutnya yaitu ada toilet siswa. Di sini terdapat 4 kamar mandi yang masing-masing toilet itu di dalam toilet siswa dan juga toilet siswi. Selanjutnya ada tempat untuk cuci tangan. Nah, tempat cuci tangan ini tersedia di setiap depan ruangan kelasnya. Dan juga tempat sampah juga sama, terdapat di setiap depan ruangan kelas. Nah, berikut ini adalah dokumentasi dari kami selaku kelompok 6 saat melakukan presentasi, yaitu terdapat lapangan ketika sesi istirahat dan juga ketika sedang dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya ada dokumentasi ketika saat istirahat di depan ruang kelas dan juga hasil dokumentasi bersama dengan narasumber, yaitu dengan Pak Ade. Oke, mungkin penyampaian dari kami selaku kelompok 6 segitu saja. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung raise hand saja. Ya, silakan yang bertanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa orang ya? Baik, di ini aja, dimulai aja. Catat ya pertanyaannya, catat ya. Ini. Oke, baik, Pak. Buka aja dulu screen-nya. Oh ya. Oke, ya, silakan dulu silakan. Cuma 4 pertanyaan. Iya, baik, Pak. Buat pertanyaan pertama itu ada Desi Meilawati. Kepada Desi dipersilakan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Desi Meilawati dari kelompok 1 izin bertanya. Di dalam pengadaan sarana dan prasarana kan tadi udah dijelaskan ya sama kelompok 6. Nah, ada nggak sih hambatan yang ada dalam pengadaan sarana dan
dan prasarana tersebut? Kalau ada, tolong disebutkan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mutiara Putri Sinda. Persilakan untuk kita berbincang. Ya, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya, saya Mutiara Putri Sinda. Di PPT tadi kan terdapat ruangan perpustakaan gitu ya. Menurut kelompok 6, bagaimana kondisi perpustakaan yang ada di SDN Adiaksa Barat 4 dan apakah sudah memenuhi kebutuhan siswa sebagai media melakukan proses pembelajaran? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada dari Salum. Pada Salum, persilakan. Iya, baik, terima kasih kepada moderator. Saya Salum Kanika Kalsabila dari kelompok 5 izin bertanya. Menurut kelompok 6, apakah tujuan diadakannya pemeliharaan sarana dan prasarana? Lalu bagaimana keterkaitannya dengan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada dari Azman Sidik, padanya persilakan. Izin bertanya, saya pertanyaannya pada prinsip pengelolaan sarana dan prasarana itu menurut kelompok 6, apakah bila hanya berangkat prinsip gitu dari sarana dan prasarana tersebut, apakah pengelolaan sarana dan prasarana tersebut bisa dikatakan berhasil gitu? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada dari Devina Dewi Dermawati, padanya persilakan. Ya, izin bertanya, saya Devina dari kelompok 10. Tadi kan dijelaskan pada PowerPoint bahwa adanya pengadaan sarana dan prasarana ya. Lalu bagaimana cara mengoptimalisasikan pengadaan sarana dan prasarana tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada dari Bintang Sita Maida, padanya persilakan. Baik Kak, izin masuk ya. Izin bertanya, saya dari kelompok 7. Menurut kelompok 6, apa yang terjadi jika sarana dan prasarana itu tidak memadai dan bagaimana pemerintah dan pihak sekolah mengatasinya? Terima kasih Kak. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Aisyah Ramin. Ya, padanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya, kenapa sih ketersediaan sarana prasarana dalam suatu sekolah itu mempunyai peran penting dalam terlaksananya proses pendidikan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada dari Muhammad Atau Aziz, kepadanya persilakan. Baik, langsung perkenalkan, saya Muhammad Aziz dari kelompok 2 izin bertanya. Menurut kelompok 6, sarana dan prasarana apa yang mesti diperbaiki atau ditingkatkan lagi dari sekolah yang telah diobservasi oleh teman-teman kelompok? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya ada dari Nurul Fitriyanti, padanya dipersilakan. Ada nggak sih kekurangan atau kelebihan dari sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia? Terus kalau emang ada, gimana cara untuk menunjang kekurangan tersebut agar lebih baik ke depannya? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada dari Indari Okatinata, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Indari dari kelompok 10 izin bertanya. Pertanyaannya, menurut Anda, apakah keterbatasan sarana prasarana akan berpengaruh pada prestasi siswa? Nah, lantas apakah pembelajaran tersebut dapat dikatakan berhasil jika suatu sekolah tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali atas pertanyaannya. Selanjutnya ada dari Raka Habib, kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Raka izin bertanya, untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengadaan sarana prasarana, apa yang perlu diperhatikan dalam perencanaan? Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Dari teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Mungkin sepertinya tidak ada ya. Izinkan kami dari kelompok 6 untuk berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan.
pendidikan itu dibagi dua bagian. Terus yang terakhir itu ruang ekstrakurikuler yang tidak tersedia, maka ketika kegiatan tersebut langsung dialihkan ke ruang kelas. Bagaimana Lutfi? Apakah sudah diterima? Ya sudah cukup dan terima kasih. Izin menjawab lagi untuk pertanyaan Teh Bintang. Apa aja kendala yang terjadi jika sarana dan prasarananya itu tidak memadai? Terus untuk mengatasinya bagaimana gitu ya? Kendala yang terjadi itu pastinya kan proses belajar mengajarnya yang tidak berjalan dengan lancar gitu. Untuk mengatasinya terdapat beberapa langkah. Yang pertama itu dapat bisa dengan pembelian, lalu pembuatan atau produksi sendiri. Yang ketiga itu penerimaan bantuan dari luar. Terus ada juga penyewaan ke pihak luar, lalu pinjaman dari sekolah ke pihak luar. Mungkin segitu dari Teh Bintang. Bagaimana? Baik Teh, cukup. Terima kasih Teh. Ya, oke, izin melanjutkan pertanyaan dari Devina Dewi Dermawati, yaitu bagaimana sih cara optimalisasi pengadaan dari prasarana dan juga sarana dan prasarana. Yang pertama ada beberapa cara gitu ya. Yang pertama ada analisis kebutuhan dan perencanaan. Nah, perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu proses analisis dan penetapan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran sehingga muncullah istilah kebutuhan yang diperlukan primer dan juga kebutuhan yang menunjang. Hal ini dikemukakan oleh Mustari pada tahun 2014. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu ada tentang pengadaan. Pengadaan sarana dan prasarana adalah suatu proses menyusun dan menetapkan program pengadaan sarana dan prasarana di sekolah di masa yang akan datang guna mencapai tujuan dari pendidikan sekolah. Nah, perencanaan sarana dan prasarana ini harus memuat spesifikasi yang jelas, rinci seperti jumlah, jenis, dan juga harga dari suatu barang tersebut. Yang ketiga yaitu ada tentang inventarisasi. Nah, di inventarisasi sarana dan prasarana ialah suatu kegiatan pencatatan dan pengkodean barang serta pelaporan pengadaan barang. Yang selanjutnya yaitu ada pendistribusian dan pemanfaatan. Nah, untuk pemanfaatan dan pendistribusian ini berdasarkan kebutuhan penggunaan sarana dan prasarana, inventarisasi komoditas yang didistribusikan sesuai dengan penggunaan harus memperhatikan prinsip keekonomian dan juga efektivitasnya. Nah, pemanfaatan ataupun penggunaan dari sarana dan prasarana sekolah dikembangkan dengan mempertimbangkan SOP untuk memastikan tercapainya kesepakatan yang jelas mengenai penggunaan sarana dan prasarana tertentu. Oke, selanjutnya itu ada tentang pemeliharaan. Nah, di dalam pemeliharaan ini idealnya sarana dan prasarana sekolah sudah siap pakai. Untuk itu, sarana dan prasarana harus dirancang, digunakan, dan dipelihara semaksimal mungkin agar kualitas dari barang tersebut tetap terjaga. Oleh karena itu, sarana dan prasarana sekolah lebih enak dipandang dan juga lebih mudah dioperasikan dan tidak mudah rusak. Selanjutnya yaitu ada tentang penghapusan. Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan penindakan terhadap barang-barang milik negara ataupun milik lembaga, institusi swasta dari daftar inventaris dengan cara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Nah, mungkin untuk jawabannya seperti itu. Bagaimana dari Devina? Apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Sudah cukup, terima kasih. Ya, baik, terima kasih pada Devina responnya. Ya, yang selanjutnya yaitu ada pertanyaan dari Mutiara Trimeja. Pertanyaannya yaitu bagaimana sih kondisi perpustakaan yang terdapat di SDN Adiaksa Barat 4 dan apakah sudah memenuhi kebutuhan siswa sebagai media pelengkap proses pembelajaran? Nah, untuk jawabannya yaitu sudah memenuhi. Dari hasil observasi kami sudah bisa dilihat itu bahwa di dalam perpustakaan terdapat seperti yang tadi dijelaskan ya, ada beberapa buku-buku baik itu novel ataupun buku-buku pembelajaran gitu. Juga ada terdapat komputer di dalamnya yang dimana bisa dipergunakan gitu untuk mencari dan juga ya. Selain itu di dalam perpustakaan juga terdapat toilet ya, di mana jika nanti siswa ataupun guru yang hadir ke sana bisa untuk langsung ke toilet. Terus juga di dalam perpustakaan terdapat AC ya, di mana AC ini bisa untuk sebagai alat penunjang kenyamanan dari siswa saat membaca. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Bagaimana dari Mutiara Putri Meja? Apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Sudah cukup, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Punten Pak. Pertanyaannya sudah dijawab semua Pak, yang 4.
Punten Bapak, maaf tadi telepon. Ini pertanyaannya udah dijawab semua sama kelompok 6. Mau ambil kesimpulan satu apa gimana? Ya, sudah dijawab. Hah? Sudah Pak, tadi terdapat 4 pertanyaan yang sudah dijawab oleh saya dan juga Nova. Ya, jadi saya tambahkan dulu. Tugas apa? Tugas di biru ya, Giovanni ya. Pertanyaannya diupload di WA, kemudian tugas ujiannya direkap. Minggu depan kita ujian tengah semester ya, di waktu yang itu saja. Berkaitan dengan materi, saya pikir sudah cukup bagus. Ya. Ada yang bertanyakan atau gimana? Ini kehadiran saya akan tutup kalau tidak ada. Semua sudah diisi, sudah hadir. Masih ada yang kosong nih. Halo? Ini Suwanto tidak hadir ya? Halo? Suwanto hadir? Suwanto hadir ya? Suwanto tidak hadir ya? Baik, apa-apa. Suwanto yang belum ya? Ya, Suwanto saja yang Suwanto tidak hadir ya. Baiklah, silakan kalau tidak ada pertanyaan, Muhammad Giovanni ditutup saja. Oke, baik Pak. Sebelumnya terima kasih atas tambahannya. Sebentar Pak. Ya, untuk kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan yaitu tentang pengelolaan sarana dan juga prasarana, yaitu pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan harus diselenggarakan mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, pembuangan, dan juga penempatan tanah, bangunan, peralatan, dan perabot di madrasah secara efektif dan terarah. Nah, sarana dan prasarana tersebut menurut kami di dalam SDN Adiasa Barat 4 sudah mencukupi untuk proses pembelajaran. Namun masih terdapat beberapa yang kurang memadai, seperti tempat sampah yang tidak semuanya dipilah antara organik, anorganik, dan juga B3. Nah, untuk mata anak sendiri yaitu kurang memadai, maka ketika pembelajaran MIAS ataupun PJOK harus dibagi menjadi 2 bagian. Selanjutnya yaitu masjid yang kurang menampung ketika kegiatan sholat duha berjamaah bersama, sehingga pelaksanaan kebiasaan sholat duha bersama dilakukan secara bergantian. Nah, selanjutnya itu ada tempat latihan dari ekstrakurikuler grup sedia, sehingga setiap seluruh kegiatan ekstrakurikuler itu dilakukan di dalam ruangan kelas. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Saya Muhammad Giovanni Keseputra dan juga rekan saya, Bapak Anwar Tama Putri. Kami undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balikan lagi kepada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Berjalan baik. Kita berdua nanti pada ujian tadi. Ujiannya di waktu yang sama. Kita bisa berhadir dan ya. Ya itu saja. Terima kasih. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.